Sing marake goyang kanan kiri itu. Coba lihat dari bawah, tak lihat dari bawah. Ya karena dia dorong, Lur. Ini loh yang bermasalah itu. Nih. Jadi dia dorong kanan kiri ini, lihat nih. Gerakannya nih, lihat nih. Ini kanan kiri. Oh. Jadi ini geraknya kan kanan kiri karena ini yang ini itu macet dalamnya. Jadi agak sedikit macet. Dia itu harusnya yang ini tuh berputar sambil maju mendek. Lah karena dalamnya itu nggak bisa maju mendek karena sudah aus, dia bisanya kan berputar. Jadi ketika dia maju mendek ngelok, akhirnya dorong kanan kiri ini kayak gini nih. Tuh. Ya, engine mountingnya gerak kanan kiri tuh. Ini pelan loh ini jalannya. Lah kalau pas kenceng yo kuasa alam ya. Beres, siap-siap pagi-pagi. Ini kita mau review, kemudian kita mau test drive agak jauh karena kita mau ke Semarang juga sekalian berburu sambil cari ban serep. Karena untuk Escudo-nya itu ban pelek itu udah ganteng pol, tuh peleknya tok ya. Bannya tinggal kita carikan dulu di Semarang. Plat nomor sudah baru, pajak sudah baru, siap ke Kalimantan. Terus berikutnya lagi yang mau kita bahas kali ini tuh, ini ada sebuah R3 2013. Ini servis, keluhannya bodinya bergetar saat mobilnya tuh diakselerasi atau jalan agak nanjak dikit, digas itu mobilnya bodinya getar kanan kiri gitu. Jadi semua itu dalamnya bergetar. Bergerak ke kanan ke kiri gitu rasanya. Makanya orangnya kalau pas dipakai mau nyalip itu ya nggak berani karena kayak mau copot gitu. Makanya ini kita mau cek seperti apa kondisinya ketika diakselerasi. Kita coba dongkrak, kemudian coba kita tes di tempat goyang-goyang apa enggak gitu ceritanya. Mas kunci ini Mas, beri no? Iki mobil iki. Wes dongkrak. Wes uripi masuk ke gigi 1. Hidupin masuk gigi 1, agak direm dikit sambil digas. Jadi agak ada bebannya. Kemudian coba digas, dia bergerak kanan kiri. Ini kita mau cek drive shaft-nya, bagian mana? Ngolong apa jenis ini? Nganggo tiker apa nganggo enek slipper, tapi slippernya nggak pernah memakai anak-anak tuh. Ini kita dapat dari ini beli dari rekan kita Pak Lurah yang ada di daerah Bojonegoro. Kursinya belum jadi tapi ini belum di finishing ya, tempat duduk nunggu. Aduh, agak direm Mas, dimasukin 1 agak direm terus udah digas. Jadi ada beban di mobilnya seperti mobil kalau pas nanjak. Yo, tuh kanan kiri. Sampai getarannya kenceng rasanya Mas. Sing kanan kiri apa nih Mas? Ini bodinya dia gerak-gerak kanan kiri gitu. Ini kan Mas, remnya aja kenceng-kenceng Mas. Sing dorong kanan apa kirinya? Oh yang kiri mandek set. Berarti yang sebelah kanan yang jalan ya. Sing marake goyang kanan kiri itu.
Coba lihat dari bawah, tak lihat dari bawah. Ya karena dia dorong, Lur. Ini loh yang bermasalah itu. Nih. Jadi dia dorong kanan kiri ini, lihat nih. Gerakannya nih, lihat nih. Ini kanan kiri. Oh. Jadi ini geraknya kan kanan kiri karena ini yang ini itu macet dalamnya. Jadi agak sedikit macet. Dia itu harusnya yang ini tuh berputar sambil maju mendek. Lah karena dalamnya itu ndak bisa maju mendek karena sudah aus, dia bisanya kan berputar. Jadi ketika dia maju mendek ngelok, akhirnya dorong kanan kiri ini kayak gini nih. Tuh. Ya, engine mountingnya gerak kanan kiri tuh. Ini pelan loh ini jalannya. Lah kalau pas kenceng yo wassalam ya. Genah banget gitu. Nah sekarang kita mau ganti yang ini dulu. Nah terus ini sama ya. Ini dress up ini nih. Kita ganti nih. Wes bro. Wes. Direm. Kita ganti dress up yang bagian sini sama bagian sini. Nah kalau yang bagian sebelah kiri itu harus buka oli transmisi lah. Nanti oli transmisinya kalau sudah jelek ya kita mau ganti juga ya. Woi patah ini. Oke sekarang kita mau bongkarin dulu, kemudian kita carikan spare partnya, kemudian kita tes ulang lagi. Jadi buat teman-teman semua rata-rata R3 itu keluhannya kalau udah ini 2013, jadi 2012, 2013 kalau ada keluhan seperti itu ceritanya itu yang ganti itu aja. Jadi ceritanya ini udah beberapa bengkel sudah cek kaki-kaki, cek lahar, cek terus macam-macam lah, penyakitnya nggak ketemu. Engine mounting segala macam udah dicekin semua. Yo bukan dari situnya ya, dari drive shaftnya yang lock karena nggak mau kanan kiri gitu. Itu teman-teman kita bongkar dulu. Oke, ini kita lakukan pembongkaran dengan melepas 3 baut ini. Nah, ini kita lepas, kemudian ini kita tarik. Setelah baut-baut yang mengikat dari bagian drive shaft ini kita lepasin semua ya. Termasuk dari baut-baut di sistem suspensi di bagian rodanya. Nih, mulai dari ball joint, kemudian terot, kemudian pengikat shock breakernya ini kita lepasin semua. Nah baru nanti ini drive shaftnya baru bisa ditarik. Setelah itu baut yang dalam tadi kita lakukan pelepasan. Nah ini kita lepas yo. Caranya seperti itu teman-teman. Jadi kita harus ngelepasin semua yang nempel di roda, kemudian asnya ini baru bisa lepas. Ini kita tinggal tarik aja kalau yang sebelah kanan, karena yang sebelah kanan ini kan panjang, dia ada sambungannya, jadi dia nariknya gampang kalau bautnya semua sudah terlepas. Ini kita pelan-pelan dorong-dorong, goyang-goyang, kemudian ini lanjut akan mudah terlepas seperti ini. Nah cuma kayak gitu aja, tapi olinya tadi kita lepas dulu ya, jadi biar olinya nggak melebar-melebar, nggak tumpah-tumpah. Ini kita tarik keluar, untuk drive shaftnya tinggal keluar. Kalau udah di luar isinya tuh seperti ini dan kita mau lepas, karena ini yang akan kita ganti. Nah ini yang akan kita ganti karena dia fungsinya itu berputar dan memanjang memendek. Karena dia udah aus, jadi ketika memanjang memendek dia ngelok ya, jadi tidak bisa manjang mendek, akhirnya goyang-goyang kanan kiri nih karyawan nih. Ya kita lepasnya itu dengan cara diragum atau dijepit, kemudian ini dipukul pelan-pelan karena ini mau diganti ya. Jadi kita tinggal pukul dok dia keluar. Karena ada locknya ya, ada locknya. Nih locknya nanti udah karatan semua ya. Ini juga aus juga giginya. Kalau giginya aus seperti ini yang agak repot adalah ganti asnya. Nah, ini end locknya seperti ini. Nanti masangnya dikasih grease ya.
Setelah tadi sebelah kanan, ini sebelah kiri. Kalau sebelah kiri itu agak pendek dia asnya atau sambungannya ini. Dia tidak bersambung panjang, jadi cuma pendek aja. Yang bagian luar ini drive shaftnya biasanya kalau dia bermasalah bunyi kotok-kotok ya. Oke, ini kita lepas-lepasin baut-baut pengikatnya. Kemudian kita tinggal congkel di ujung sana. Nanti biar bisa tertarik seperti ini ya, dicongkel dulu baru gampang nariknya. Karena ada locknya juga di ujung dari ini sepi-sepi nih, atau apa namanya, ujung drive shaftnya itu ada sepinya, ada pengancingnya. Jadi nggak gampang dari lepas. Ini kita lanjut untuk bongkar. Dalemannya itu kalau kita bongkar tinggal ditarik sama aja antara yang tadi yang tengah. Cuma bedanya yang tengah itu modelnya sloop ya, kalau ini modelnya ada asnya nih ya, seperti ini. Nah, dia aus, dia itu kan fungsinya berputar sambil maju dan memendek. Kalau dia aus, jadi dia ngelok, karena jalur untuk memaju memendeknya dia ada aus, ada jeglongannya gitu, ada lubangnya gitu. Jadi makanya pasti ketika dia berputar sambil majang mendeknya itu ngelok, akhirnya dia dorong bagian bodi untuk ke kanan dan ke kiri. Kita lanjut diganti. Oke, kita ini melakukan tes malam hari. Jadi tadi itu kan sore baru selesai, karena spare partnya tadi itu harus nunggu dulu baru dapat sore spare partnya, kemudian dipasang-pasang dan ini langsung kita lakukan tes. Alhamdulillah untuk keluhan yang tadinya itu akselerasi begini nih, kecepatannya dari rendah seperti ini, terus kemudian agak nanjak dikit tadi, terus kita gas, keluhan bodinya getar-getar kanan kiri itu udah hilang. Jadi alhamdulillah untuk keluhan yang getaran goyangan bodi kanan kiri itu sudah hilang dengan cara penggantian CV joint bagian dalam. Ini kalau yang ini kita ganti kanan kiri ya, karena parah banget goyangannya. Jadi waktu pas angkatan aja udah langsung kerasa getaran kanan kirinya. Jadi setelah kita cek ternyata kanan kirinya pernah dibongkar juga, mungkin olinya dulu pernah kehabisan untuk grease-nya, makanya dia pernah aus gitu teman-teman. Jadi ini alhamdulillah sudah selesai, udah nggak goyang bodi kanan kiri. Nah, gitu. Ini tinggal kita konfirmasi ke orangnya untuk dilakukan pengetesan sama beliaunya sendiri, kemudian tinggal pembayaran dan boleh pulang gitu. Alhamdulillah untuk kasus mobil yang R3 diinjak langsung getar kanan kiri bodinya itu bisa selesai. Teman-teman begitu kendala kalau R3 ada kendala, salah satu caranya adalah seperti itu, penggantian CV joint bagian dalam kanan dan kiri, karena biasanya buat angkatan gini aja udah langsung bergetar ya, nggak berani nyalip orangnya kalau kondisi kemarin itu. Nah, karena di akselerasi digas langsung gitu, langsung bodinya getar-getar gitu. Sekarang udah enggak, alhamdulillah sudah normalnya R3 gitu teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Sekarang kita lanjut ke rumah, dan mohon maaf tidak semua video bisa saya tampilkan karena tadi ini kita keluar juga nggak full di bengkel, jadi ada potongan-potongan yang tadi nggak bisa saya videokan lah gitu teman-teman. Terima kasih ya. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.